Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan rekayasa 2 kali ini akan dibahas mengenai torsi pada balok sebagai pertemuan ke-12. Torsi mengandung arti puntir yang terjadi pada batang lurus apabila dibebani momen atau torsi yang cenderung menghasilkan rotasi terhadap sumbu longitudinal batang. Contohnya seperti pada gambar samping ini, yaitu memutar obeng, di mana tangan memutar obeng ini memberikan torsi ke obeng sehingga dapat memutar baut ini hingga masuk ke dalam bidangnya. Jadi momen torsi atau momen puntir itu merupakan momen yang menghasilkan puntir atau torsi pada suatu batang. Jadi misalnya pada sebuah batang lurus yang dipikul di satu ujungnya dan dibebani oleh dua pasang garis sama besar dan berlawanan arah dan bekerja pada bidang tegak lurus sumbu batang, bahan tersebut dikatakan dapat dalam kondisi final torsi. Jadi dilambangkan T ini sama dengan P atau gayanya ini dikalikan dengan diameternya. Jadi seperti gambar di samping ini untuk detailnya dapat dilihat. Jadi ini untuk batangnya, kemudian ini gayanya ada D1, D2. Kemudian ini untuk diameternya ada D1, ada juga D2. Jadi dapat dikatakan ada dua momen torsi, ada T1 dan T2. Misalnya P adalah gaya N dan dia adalah diameter dengan putarnya, misalnya di satuannya meter. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut ini. Jadi ini gaya torsi yang terjadi, ini ada T1 dan ini T2. Ini untuk suatu batang bulat berlubang atau pipa dengan diameter luar D2 dan diameter dalam D1, momen kutub inersia penopang bintang luasnya didotasikan sebagai I. Kemudian untuk momen inersianya ada dua jenis. Yang pertama yaitu momen inersia untuk lingkaran poros pejal dengan jari-jari R dan diameter D. Jadi momen inersianya itu V kali D pangkat 4/32. Sedangkan untuk lingkaran poros bolong dengan jari-jari R dan diameter D atau lingkaran berbentuk pipa yang mana tengahnya kosong atau bolong. Jadi untuk momen inersianya yaitu P dikalikan D pangkat 4 dikurangi D1 pangkat 4 dibagi dengan 32-nya. Nah, di pangkat 4 ini untuk diameter lingkaran luar dan D1 pangkat 4 ini untuk diameter lingkaran dalamnya. Dengan geseran terjadi pada penampang yang mengalami torsi diperlihatkan pada gambar berikut ini. Torsi T ini cenderung untuk memutarkan ujung kanan batang berlawanan jarum jam apabila dilihat dari kanan. Nah ini apabila dilihat dari kiri. Sehingga tegangan geser bekerja dalam arah seperti terlihat pada gambar yang ditampilkan pada slide ini. Jadi besarnya tegangan geser dapat ditentukan dari hubungan tegangan-regangan untuk bahan pembentuk batang tersebut. Jika banyak elastis linear, maka dapat digunakan hukum Hooke untuk geser, di mana G ini adalah modulus elastisitas geser dan gamma ini adalah regangan geser yang dinyatakan dalam radian. Dengan menggabungkan persamaan hukum Hooke dengan persamaan untuk regangan geser, maka diperoleh nilai tegangan maksimumnya. Dimana tegangan maksimum adalah tegangan geser di permukaan luar batang atau di luar jari-jari R. Jadi tegangan maksimum ada tegangan geser di titik interior dan theta atau sudutnya adalah laju puntiran. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa tegangan geser bervariasi secara linear terhadap jarak dari pusat batang. Tegangan geser yang bekerja di bidang penampang disertai dengan tegangan geser yang besarnya sama yang bekerja pada bidang longitudinal. Jika bahan batang lama terhadap geser pada arah longitudinal dibandingkan dengan pada bidang penampang seperti yang terjadi pada kayu dan serat yang berarah sumbu batang, maka retak batang akibat torsi akan muncul pada permukaan dalam arah longitudinal. Torsi tegangan geser pada jarak P dari titik pusat poros dinyatakan dengan rumus berikut ini. Nah ini untuk jarak P, ini untuk pusat porosnya. Sedangkan tegangannya adalah sebagai berikut ini. Jadi tegangan maksimumnya itu nilai T dibagi dengan nilai I atau momen inersianya. Dan torsi tegangan maksimum adalah 16T dikalikan dengan V dikalikan dengan 16T dibagi dengan V dikalikan dengan diameter pangkat 3.